Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skazara Yasmina dengan NIM 642275 dan beberapa rekan saya yaitu Fadlin, kemudian Gilang, Muhammad Farid Ziad, dan juga Muhammad Sultan Rafi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait materi metode transportasi awal, di mana terdapat metode Northwest Corner, Last Pass, dan juga FAM atau Phobia Affirmation Method sebagai Project Based Learning pada mata kuliah riset operasional. Selanjutnya adalah definisi dari masing-masing metode transportasi awal, di mana untuk Northwest Corner atau metode envisioning merupakan metode sederhana untuk menentukan solusi awal dalam masalah transportasi. Metode ini dinamai demikian karena alokasinya dimulai dari pojok kiri atas atau barat laut pada suatu tabel transportasi. Selanjutnya, metode less cost atau LC. Apa itu metode less cost? Metode solusi awal dalam masalah transportasi yang berfokus pada meminimalkan biaya dengan memilih rute pengiriman barang berdasarkan biaya transportasi terendah terlebih dahulu. Proses ini dilakukan hingga semua permintaan dan penawaran terpenuhi dengan memprioritaskan rute yang paling murah di setiap langkah. Digunakan dalam pengolahan logistik dan distribusi untuk meminimalkan biaya pengiriman barang dan gudang ke berbagai tujuan. Misalnya, tujuan pertama distribusi barang supermarket. Perusahaan logistik yang mengirimkan produk ke berbagai cabang supermarket dapat menggunakan metode less cost karena untuk memastikan barang-barang dikirim melalui rute dengan biaya terendah. Kedua, pengiriman barang dalam industri manufaktur. Produsen yang memiliki beberapa pabrik dan banyak pelanggan di berbagai lokasi dapat menggunakan metode less cost untuk memilih rute dengan biaya transportasi paling rendah sehingga mengurangi biaya operasional. Ketiga, pengolahan transportasi publik. Perusahaan transportasi umum yang mengatur rute bus atau truk pengangkut barang bisa menggunakan metode less cost untuk mengurangi biaya bahan bakar dan operasional. Dan yang terakhir adalah FAM atau Phobia Affirmation Method, di mana metode ini lebih kompleks namun cenderung menghasilkan solusi yang lebih dekat dengan optimal. Selanjutnya adalah mengenai tabel matrik dari tabel transportasi. Kita akan menghitung TC, di mana TC ini merupakan biaya transportasi. Dimana untuk menghitung TC adalah caranya dengan mengalihkan dari XIJ dikalikan dengan XCJ. Dan yang terakhir adalah sigma QS, masing-masing total quantity dari supply maupun demandnya. Apabila sudah sama nilainya, maka kita tidak perlu menentukan dari di antara kolom T dengan kolom QS. Pas studi kasus di mana terdapat sebuah perusahaan tas yang memiliki gudang di beberapa kota yaitu Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Dari gudang tersebut, perusahaan tas mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya di Kota Malang, Kediri, dan juga Magelang. Sementara itu, dari gudang-gudang perusahaan tersebut mampu masuk masing-masing secara berurutan dari Bogor sebanyak 90 unit, Depok 70 unit, dan Bekasi 150 unit. Sedangkan permintaan dari Kota Malang sebanyak 80 unit, dan sebanyak 90 unit, dan juga Magelang sebanyak 135 unit. Selanjutnya adalah kami akan menyelesaikan masalah transportasi dengan metode Northwest Corner. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita harus mengidentifikasi quantity supply maupun demand-nya, apakah nilainya sudah sama. Nah, jika sudah sama, jadi kita tidak perlu menambahkan dani, kemudian langsung saja dapat mengerjakan mulai dari atas. Nah, dari pabrik Bogor ke G, ke gudang Malang G1 itu adalah 90. Karena kita mengalokasikan yang paling optimal yaitu 80 unit P1 dan G1. Setelah kita mengalokasikan supply P1 ke G1 berkurang, maka kemudian selisihnya didapatkan dari quantity yang salah satunya memiliki nilai yang besar. Nah,
Berarti dari QA1 memiliki nilai besar yaitu 90, maka 80 dikurangi dengan 90 yaitu hasilnya 10, dan kita bisa taruh hasil dari selisih ini di sel yang hasilnya lebih. Apabila nilai dari kolom 1B sudah habis, maka kita alokasikan yang lain lagi, yaitu dari kolom G2 karena dia paling atas adanya. Nah, P1 ke G2 yaitu ada 90 dengan sisa dari QA1 yaitu ada 10, maka kita ambil yang terkecil yaitu 10, dan seterusnya kita ikuti untuk langkah yang sama. Setelah alokasi dari supply dan demand-nya sudah terpenuhi, kita tinggal menghitung biaya transportasi, di mana dihitung berdasarkan distribusi yang telah dilakukan. Nah, adapun untuk biaya transportasinya ini dihitung dengan sigma XIJ dikalikan dengan CIJ, di mana XIJ ini merupakan unit yang dialokasikan, kemudian CIJ ini merupakan biaya transportasinya, dan berdasarkan tabel yang telah diisi, maka total cost-nya adalah 7.470. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus tadi dengan menggunakan metode cost. Contoh, misalkan P-nya itu adalah pabrik, G-nya itu G1, G2, G3-nya itu adalah jumlah atau biayanya. Misalkan P1 jumlah biaya yang terkecilnya itu di G2. Nah, yang GD-nya itu adalah permintaannya. Yang QS-nya itu adalah supply. Di P1 nilai yang terkecilnya adalah ada di G2. Ya kan, teman-teman, 15. Nah, yang permintaannya itu 95. Sedangkan supply-nya adalah 90. Kita cari dulu nilai yang terkecil, lalu disamakan dengan permintaan. Nah, dari tabel yang terdapat di P3 dengan G3, kemudian kita mengalokasikan jumlah maksimal pada sel P3 ke G3, di mana pada sel tersebut adalah untuk supply-nya 150, kemudian demand-nya adalah 135, dan kita selesaikan dengan cara yang seperti NWC juga, karena untuk demand-nya itu adalah 135 lebih kecil daripada supply, dan kita mengambil yang lebih kecil 135. Selanjutnya, apabila nilai QS3 masih ada yaitu 15, kita bisa cari dengan sel biaya terendah selanjutnya dari sisa tabel yang belum terpenuhi. Kemudian untuk sel dengan biaya terendah itu adalah kita alokasikan lagi jumlah maksimal ke P1 ke G2, yaitu untuk supply-nya 90 dan demand-nya adalah 95, dan kita ambil lagi yang kecil, kemudian selisihnya kita taruh di yang nilai terbesar, dan seterusnya kita kerjakan seperti langkah-langkah yang sama. Apabila demand dan supply sudah terpenuhi semua, itu total cost-nya, sehingga total cost-nya adalah 8.760. Berikutnya kita memaksimalkan pengiriman dari PKG dengan menentukan opportunity cost dari metode opportunity cost untuk isi XIJ dari CIJ yang terkecil, kemudian bisa diminimumkan melalui opportunity cost atau dari penaltinya. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Hitung penalti yang mengambil dari dua biaya terendah dari baris atau kolom, kemudian kita hitung selisihnya. Misal dari baris G1 penalti dihitung antara 20 dengan 10, maka menghasilkan selisih 10. Kemudian nilai penaltinya ditulis pada kolom selisih yang ada di pojok kanan. Apabila semua penalti sudah dihitung, maka baris atau kolom yang dipilih tertinggi itu adalah sebagai prioritas utama yang kita alokasikan terlebih dahulu. Namun pada sini kita harus melihat nilai biaya yang terkecilnya, dan itulah yang akan kita kerjakan. Misalnya pada iterasi pertama adalah 42 untuk G1, dari kolom tertinggi ini dipilih. Kita kerjakan sesuai dengan metode seperti yang di awal, seperti NWC, di mana
alokasi pertama ini pada permintaan G1 berkurang menjadi dari 80 menjadi 0, sehingga G1 nya sudah terpenuhi. Jika permintaan atau pasokan suatu baris ataupun kolom sudah terpenuhi, maka baris atau kolom tersebut dihapus dari perhitungan yang selanjutnya dan kita abaikan melalui hitungan penalti berikutnya. Dan langkah tersebut kita ulangi dengan menghitung ulang penalti yang tersisa pada suatu kolom dan dua baris. Apabila semua alokasi sudah terpenuhi, kuantiti dengan maupun setelahnya, maka kita menghitung nilai total biaya. Untuk G1 nya adalah 80 dikalikan 20, maka hasilnya 1.600. Kemudian P2 nya ke G1 yaitu 70 dikalikan 50, maka hasilnya 3.500. Lalu P2 ke G2 yaitu 40 dikalikan 15, hasilnya 600. Dan yang terakhir adalah P3 ke G3, dimana di sini ada 135 unit dikalikan dengan 12, maka hasilnya 1.620, sehingga total costnya adalah 7.470. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada studi kasus ini metode Northwest Corner adalah pilihan yang paling hemat. Namun ada juga yang paling hemat selain dari metode yang mudah, yaitu metode FAM, karena mendekati solusi optimal dari kebanyakan masalah transportasi. Dan menurut Kartiasi pada tahun 2013, metode ini tidak selalu memberikan solusi terbaik dari setiap kasusnya. Dan metode ini adalah untuk mempermudah perhitungan alokasi distribusi tersebut. Selanjutnya ada pun saran dari kami yaitu menggunakan metode NWC yang merupakan solusi awal untuk studi kasus ini dengan cepat dan efisien. Tentunya karena metode yang paling sederhana tanpa perhitungan penalti, sehingga ini lebih efisien, memudahkan tim operasional langsung memperoleh solusi yang lebih hemat tanpa makan banyak waktu dan sumber daya tambahan. Berikutnya adalah pertimbangan NWC sebagai metode default untuk masalah yang lebih ekonomis, di mana metode transportasi serupa yaitu dengan biaya mirip memakan banyak waktu, sehingga akan menjadi bentuk evaluasi ke depannya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.